Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pendalaman Alkitab online. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Kita kembali belajar dari pengalaman Simpson. Ini kehidupan Simpson bagian ketiga. Dan saya akan mengulangi kembali tentang panggilannya dari pasal 13, lalu 14, 15, 16. Jadi tidak semua ayat-ayat saya bacakan. Tapi fokus perhatian kita dari pasal 15 ayat 1 sampai pasal 16 ayat 31. Dua pasal. Sejatinya ya kita pelajari juga pasal 13, pasal 14 ya. Karena itu menarik. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku mengulang kembali tentang kondisi Israel, tentang panggilan Simpson, dan terutama fokus kita hari ini adalah cinta yang membutakan rohani. Simpson begitu kuat perasaan untuk memiliki seorang wanita. Nah, berapa wanitanya? Nanti kita akan pelajari. Mari kita siapkan Alkitab kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur atas apa yang sudah kau berikan bagi kami. Dan kesempatan yang kau berikan ini juga menjadi berkat bagi kami. Melalui Simpson kami boleh belajar bagaimana kami bersikap secara khusus bagi anak-anak muda. Bahkan keluarga-keluarga muda, bagaimana mengendalikan diri ketika ada godaan. Terima kasih pakai hamba-Mu, kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu. Urapan-Mu menyertai setiap kami, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan Simpson itu adalah sebuah kehidupan yang penuh kontradiksi. Ia adalah pria yang memiliki kekuatan secara jasmani yang begitu hebat. Namun dia juga memiliki moralitas yang lemah. Untuk itulah kita akan coba menyoroti kehidupan moralnya dalam bagian ini. Simpson adalah seorang hakim di mana dipercayakan memimpin selama 20 tahun. Dan dia adalah seorang yang sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, itu kata Alkitab. Namun berulang kali dia gagal memelihara peraturan seorang nazir Allah. Saudaraku, Roh Allah datang menguasainya. Itu dalam pasal 13. Ya, dan memberinya kekuatan yang besar untuk melawan Filistin, kaum penindas umat Israel. Saudaraku yang saya kasih. Jadi sebenarnya di balik kisah kehidupan Simpson, di situ ada peran Allah secara penuh. Allah tidak bisa diam ketika melihat umatnya ditindas oleh orang Filistin 40 tahun. Sehingga Allah menyiapkan seorang penyelamat. Allah memakai dia sebagai alatnya untuk memimpin Israel menumpas orang Filistin. Nah, hal ini dilakukan meskipun Simpson, saya katakan Simpson itu mata keranjang dan juga dia pendendam. Sangat menonjol kita lihat di sini. Nah, saudaraku, Tuhan dalam Alkitab tidak dibatasi oleh orang berdosa ataupun dosa. Dia dapat menggunakan orang-orang berdosa dan tindakan-tindakan dosa untuk mendatangkan keselamatan. Inilah keunikan yang kita lihat dalam biografi kehidupan Simpson. Anugerah Tuhan tetap bekerja, ya, melintasi kebobrokan manusia. Kita lihat, sekalipun Simpson seperti itu, Simpson yang begitu kuat, yang hidup dalam kontradiksi moral yang lemah, namun anugerah Tuhan tetap bekerja, melintasi kerusakan, kebobrokan
manusia. Nah, ada 7 hal yang kita lihat. Saya mencoba mengajak untuk review kembali. Mulai pasal 13. Ada 7 hal sampai nanti kita melihat bagaimana kejatuhan Simson sampai kesempatan kedua Simson boleh bangkit kembali. Yang pertama kita belajar, Simson adalah manusia pilihan Allah. Dan nanti kita akan lihat dalam pasal 13 tentu hanya terbatas ayatnya. Ya, jadi pilihan Allah itu sudah dinyatakan. Ya. Bahkan sebelum kelahirannya sudah disampaikan. Nah, mari kita lihat Hakim-Hakim pasal 13 ayat 3 sampai 5. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 3 sampai 5. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tidak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudaraku, kelahiran Simson itu didahului oleh penampakan malaikat Tuhan itu kepada ibunya, Nyonya Manoah, yang dikenal sebagai seorang wanita yang mandul. Nah, anak ini dikuduskan bagi Allah seumur hidupnya. Bukan atas pilihan sendiri. Ya, bukan atas pilihan orang tuanya juga atau pilihan Simson, melainkan kehendak Allah. Sejak dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah siapkan. Luar biasa. Larangan kena pisau cukur di kepala itu menjadi tanda luar dari metre pengabdian mutlak kepada Allah. Simson dipanggil bukan langsung untuk membebaskan secara total, melainkan untuk mengawali proses penyelamatan bagi umat Israel. Kisah ini menegaskan bahwa kelepasan Israel murni karena inisiatif dan kasih karunia Allah memakai orang-orang yang dikhususkan sejak sebelum lahir. Saudaraku, Simson itu adalah manusia pilihan Allah. Alkitab mengajarkan secara jelas, bukan manusia yang memilih Allah, melainkan Allah yang memilih manusia. Allah telah memilih Abraham, memilih Ishak, memilih Yakub, serta tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya. Dan sekarang Simson, Alkitab menyatakan bahwa Allah telah memilih dan menetapkan Simson menjadi hakim atas Israel. Pilihan itu, saudaraku, sudah dinyatakan bahkan sebelum kelahiran Simson. Allah memilih Simson karena alasan yang terdapat dalam diri Allah itu sendiri. Bukan karena kelayakan yang ada pada diri Simson atau orang tuanya, Bapak Ibu Manoah. Pilihan Tuhan atas Simson, bahkan tokoh-tokoh Alkitab lain, serta atas saudara dan saya itu menyatakan kedaulatan Allah, menyatakan kemurahan Allah, dan pada akhirnya menyatakan kesetiaan Allah. Nah, saudaraku, jadi kita melihat di sini bagaimana besarnya perhatian Allah kepada umat. Ya. Bagaimana kasihnya Allah kepada umat. Allah sudah menyiapkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Untuk itulah Allah tidak tahan
membiarkan umatnya. Ya karena itu Allah mengutus Simson untuk menjadi pemimpin. Muncul pertanyaan, kenapa kok enggak Allah itu sendiri turun? Oh Allah bisa kalau mau kan. Tapi Tuhan adalah yang berdaulat, yang menentukan pilihannya. Allah memakai orang-orang yang ada. Dan di sini kita lihat Simson. Apa yang kita pelajari di sini? Jadi yang berinisiatif untuk menolong kita dalam kondisi keterpurukan itu adalah Allah itu sendiri. Sejak awal kejatuhan Adam, Tuhan turun. Inisiatornya adalah Allah. Bahkan wujud nyata nanti bagaimana dalam penyelamatan manusia akibat dosa. Yesus sendiri datang ke dunia menjadi manusia untuk menjadi pengganti dosa saudara dan saya. Itulah hatinya Allah. Puji Tuhan. Yang kedua, Simson lahir dari keluarga yang mengasihi Tuhan. Jadi menarik sini, Allah memakai orang tuanya yang saya katakan rohani. Nah, jadi Tuhan menyiapkan orang tua yang baik untuk melahirkan Simson. Nah, saudara kita lihat dalam Hakim-Hakim 13 ayat 8. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Jadi kita di sini ada aspek tanggung jawab dari Manoah dengan istrinya. Dia minta petunjuk supaya jangan salah. Dia tahu karena Allah sudah berbicara ya kepada mereka bahwa anaknya akan menjadi nasirnya Allah. Mereka tidak mau lepas tangan hanya sekedar menjadi alat. Mereka harus tahu bagaimana ya untuk memelihara, membesarkan anak ini sampai anak ini disiapkan. Saudaraku, Simson lahir dari keluarga yang sangat mencintai Tuhan. Itu dari pengamatan saya. Rancangan Tuhan atas hidup Simson benar-benar sempurna. Dia bukan hanya memilih dan menetapkan Simson menjadi alatnya, tetapi juga menyiapkan orang tua yang baik, yang mengasihi, dan yang takut akan Tuhan. Bahkan serta memiliki kerinduan untuk mendidik anaknya dalam jalan yang Tuhan tentukan baginya. Puji Tuhan. Dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan atas orang-orang yang dikasihinya. Bapak Manoah berdoa dan memohon kepada Tuhan agar utusan atau abdi Allah yang sebelumnya menampakkan diri kepada istrinya dapat datang kembali. Kenapa beliau minta seperti itu? Tentu ada tujuannya. Dan apa tujuannya? Kalau saya melihat tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengajar Bapak Manoah dengan istrinya bagaimana cara mendidik dan memperlakukan anak, dalam hal ini Simson yang akan segera lahir. Manoah tidak mengandalkan kekuatan atau kepintarannya sendiri dalam merawat anaknya yang dijanjikan Tuhan, melainkan sadar betul bahwa ia membutuhkan petunjuk langsung dari Tuhan. Luar biasa. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang dipercayakan dengan anak-anak yang luar biasa? Apakah kita betul-betul sebagai orang tua juga mau minta petunjuk kepada Allah? Atau kita sudah punya Alkitab? Sudahkah kita menerapkan prinsip-prinsip Alkitab untuk mendidik anak itu dengan benar? Bayangkan kalau kita sebagai orang tua tidak sehat kehidupan rohani kita. Akibatnya, dampaknya pada anak. Anak itu banyak dibentuk dari rumah. Banyak dibentuk dari sikap dari orang tuanya. Karena itu penting orang tua mendidik anak dengan benar. Puji Tuhan. Yang ketiga, anugerah di tengah kelemahan. Nah, saudaraku, kita akan melihat nanti dalam Hakim-Hakim 15. Dalam bagian ini kita bisa melihat permainan balas-membalas antara Simson dan orang-orang Filistin dimulai dalam pasal 15 ini. Kita lihat dulu Hakim-Hakim 15 ayat 1 sampai 3.
Hakim-Hakim 15 ayat 1 sampai 3. Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya itu lebih cantik daripadanya? Bahkan kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Saudaraku yang saya kasih, sebuah keputusan yang salah bisa berdampak begitu panjang. Walau tindakan ayah mertua dari Simson tidak dapat dibenarkan, tetapi akar permasalahan yang sesungguhnya ialah keputusan Simson yang salah dalam menikahi seorang perempuan yang tidak seiman. Nah, saudaraku, Simson ingin dari pergi, dia ingin kembali. Boleh katakan, mungkin sempat berpisah ya. Dia ingin rujuk dengan istrinya. Dia datang sambil membawa buah tangan, tanda kasih. Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing sebagai hadiah. Mungkin seekor anak kambing adalah hadiah yang romantis pada waktu itu. Simson sedang dalam suasana hati yang menggebu-gebu untuk bertemu dengan istrinya. Otomatis maaf, sebagai suami istri ingin bercinta. Tapi dia tidak tahu bahwa istrinya sekarang sudah menikah dengan temannya sendiri. Bisa bayangkan. Kita lihat bagaimana rasa cintanya kepada wanita ini. Sampai dia minta kepada ayahnya, walaupun ayahnya sudah menasihati, jangan kau ambil keputusan seperti itu. Tapi demi untuk kepingin menjadikan wanita Timnai sebagai istri, Simson memaksa orang tuanya. Kita bisa bayangkan ketika dia ingin bertemu dengan istrinya, sekarang istrinya sudah menikah dengan temannya. Namun ia ditolak oleh mertuanya ketika mau ketemu. "Ayah, aku ingin ketemu dengan istriku." Namun ayah mertuanya menolak. Alasannya karena istrinya sudah diberikan kepada orang lain. Namun ayah mertuanya memberikan solusi dan berkata kepada dia, "Kamu tidak bisa tidur dengan anakku. Dia sudah menikah dengan pria lain." Lalu mertuanya menawarkan si adik, jadi adik ipar, sebagai pengganti. Hal ini merupakan penghinaan terhadap Simson. Kita pahamkan, Simson mencintai kakaknya yang menjadi istrinya. Sekarang kakaknya itu sudah nikah orang lain, malah ayah berikan ke adiknya. Ini sama dengan melecehkan. Sebab pernikahan semacam itu dilarang dalam hukum Taurat. Justru ayahnya menyerahkan anaknya yang lain. Karena memang dia orang Filistin. Bagi Simson orang Israel tentu ada Taurat dan sangat melarang. Kita lihat Imamat 18 ayat 18. Imamat 18 ayat 18. "Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya." Madu kakaknya. Untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Makanya Simson keberatan, dia tidak bisa terima. Bagaimana mungkin aku bisa menikahi adiknya sementara kakaknya masih hidup? Memang tradisi, kalau di tradisi Yahudi misalnya seorang suami meninggal, adik dari suami yang laki-laki itu bisa menikahi kakak iparnya. Itu tradisi. Namun ini kebalik, kan? Sekarang istri dari Simson sudah nikah orang lain. Orang tua dari istrinya menawarkan supaya adik istrinya
diambil oleh Simpson. Otomatis Simpson keberatan. Simpson memang walaupun dia merasa terhina, wah sakit sekali, namanya cinta ya. Sekarang ditebas oleh orang tuanya, diserobot oleh temannya, ya sakit. Tetapi dia tidak membalas penghinaan itu, ya, dengan melukai istri atau mertuanya. Tapi kita lihat kemarahannya diwujudkan dengan cara lain. Ia membakar hasil panen kepunyaan orang-orang Filistin. Jadi Allah pakai emosinya itu untuk membalas sikap orang Filistin yang menindas Israel. Jadi hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi orang Filistin. Akibatnya mereka marah dan membakar mertua dan istri Simpson. Ngeri ya. Mereka marah, nggak terima, ya mertuanya Simpson dan istri yang nikah itu dibunuh. Meski demikian Tuhan memakai kemarahan Simpson kepada ayah mertuanya secara khusus dan kepada bangsa Filistin secara umum. Jadi hal ini bukan hendak membenarkan kemarahan Simpson, melainkan untuk memperlihatkan kuasa Allah dalam memakai segala sesuatu untuk menyelamatkan umat Tuhan dari belenggu kekuasaan Filistin. Karena memang untuk itulah Simpson dipanggil sebagai pribadi pahlawan yang menyelamatkan bangsa Israel. Kita lanjut dalam Hakim-Hakim 15 ayat 5 dan 6. Hakim-Hakim 15 ayat 5 dan 6. Maka pergilah Simpson, ditangkapnya 300 anjing. Ya, anjing ini dikatakan anjing hutan. Ya. Diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap ekor. Menarik ya. Dalam kemarahannya 300 anjing hutan ditangkap. Hebat. Pada liar anjing hutan. Lalu ekornya diikat satu dengan yang lain. Lalu taruh obor. Ayat yang kelima. Kemudian dinyalakannya obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, siapakah yang melakukan ini? Orang menjawab, Simpson menantu orang Timnah itu. Sebab orang itu telah mengambil istri Simpson dan memberikannya kepada kawannya. Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Jadi orang Filistin tidak membalas kepada Simpson, justru mertuanya Simpson dengan istrinya dibunuh. Jadi karena tidak dapat bertemu dengan istrinya dan karena istrinya telah diberi kepada orang lain, Simpson jadi mengamuk. Kita lihat tadi. Ia membakar ladang-ladang gandum dan pohon zaitun milik orang Filistin. Simpson penuh dengan kemarahan, membakar, memusnahkan. Ketika tertangkap dan diikat tali, ikatan itu menjadi tidak berarti terhadap kekuatan dari Allah yang memenuhi Simpson. Kuasa Tuhan membuat Simpson memporak-porandakan bangsa itu. Nanti kita lihat. Begitu hebatnya. Tidak terima hasil pertanian mereka dibakar Simpson. Orang Filistin kemudian membalas dengan membakar istri dan mertua Simpson. Simpson tidak mau tinggal diam, ia balik memukul mereka. Namun sebagai bangsa yang sedang menguasai Israel, tentu saja orang-orang Filistin tidak mau berhenti sampai di situ. Mereka berencana menyerang dia. Kita lihat. Hakim-Hakim 15 ayat 9 dan 10. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda, serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, mengapa kamu mau menyerang kami? Lalu jawab mereka, kami maju untuk mengikat Simpson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami. Ayat ini memperlihatkan ketakutan suku Yehuda pada penindas sehingga mereka memilih menyerahkan Simpson daripada melawan yang berujung pada kelepasan ajaib Simpson melalui Roh Allah. Saudaraku,
dendam ini dianggap sebagai persoalan keluarga bagi orang-orang Filistin. Sementara bagi Simson, perbuatannya itu bertujuan untuk menjatuhkan bangsa Filistin. Simson membalas perbuatan tersebut dengan membantai mereka. Kemudian ia menyerahkan diri kepada orang-orang Yehuda untuk melindungi mereka dari amarah orang-orang Filistin. Saudaraku, kita melihat, jadi orang-orang Yehuda seharusnya kan membela Simson. Satu suku kan, satu bangsa. Justru mereka tidak mau seperti itu. Mereka minta Simson, dan Simson mau ditangkap. Ya, gitu hebatnya. Dia tidak mau korbankan ya orang-orang Yehuda. Nah, yang keempat kita lihat, menjadi musuh saudara seiman. Ini kita lihat. Dari ayat tadi kita baca selanjutnya nanti. Ayat 9 sampai 20. Jadi Simson tidak mau menyerang orang Yehuda yang menangkap dia. Tadi kita lihat Simson ditangkap kan. Alasannya supaya Simson diserahkan ke orang Filistin. Otomatis kalau Simson marah, orang-orang Yehuda pasti dibunuh oleh Simson. Tapi Simson punya tujuan hidup bukan untuk itu kan. Nah, kita baca Hakim-Hakim 15 ayat 11 sampai 16. Hakim-Hakim 15 ayat 11 sampai 16. Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya pada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tapi jawab Simson pada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat Simson dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur, tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkan tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, "Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul." Saudaraku, menarik ya. Simson tidak mau menyerang orang Yehuda yang menangkap dia. Meski dengan membelenggu, Simson berarti orang Yehuda sedang bertindak sebagai musuh. Tapi ia memperlakukan Yehuda dengan baik karena ia tahu bahwa mereka adalah umat Allah. Dan juga kita lihat tadi, mereka tidak ingin membunuh Simson, tapi ingin menyerahkan Simson kepada orang Filistin. Namun Yehuda lebih suka mematuhi perintah para penindas, yaitu orang Filistin, ketimbang mendukung pembebas mereka. Aneh ya, harusnya mereka kan mendukung Simson. Mereka dijajah 40 tahun. Nah, orang Filistin menyangka telah berhasil menundukkan Simson. Nah, orang memang cenderung memihak yang menguntungkan ketimbang yang benar kan. Ketika tertangkap dan diikat tali, ikatan itu menjadi tidak berarti terhadap kekuatan dari Allah yang memenuhi Simson. Kuasa Tuhan membuat Simson memporak-porandakan bangsa itu. Bukti bahwa Simson harus bergantung kepada Tuhan ialah ketika ia kelelahan, haus, disegarkan kembali dengan air yang Tuhan berikan. Kalau kita baca ayat kemudian. Nah, pada saat itu yang memutuskan tali pengikatnya dan membunuh 1.000 orang Filistin dengan apa? Dengan tulang rahang keledai. Aneh ya? Hal ini menunjukkan adanya kekuatan Allah yang membuat yang mampu melakukan tindakan itu. Dengan rahang keledai. Saya yakin Tuhan menggunakan itu jadi sarana. Dia menemukan tulang rahang keledai yang masih baru dan menggunakannya sebagai senjata untuk membunuh 1.000 orang. Dan dia melanggar sebenarnya, melanggar
sumpah nazir Allah. Ya, dengan menggunakan tulang rahang keledai yang sudah mati sebagai senjata. Karena dilarang sebagai nazir Allah tidak boleh menyentuh bangkai atau jasad. Ya, setelah pertarungan Simpson sangat lemah dan haus. Dan untuk pertama kalinya dalam cerita, Simpson memohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan menjawab doa Simpson dan memberikan air untuk diminum. Yang kelima, saudara, jatuh karena wanita dan dosa seksual. Kita melihat dari panggilannya, keberhasilan, kehebatannya. Namun di bagian kelima kita kejatuhan Simpson. Ya, kita lihat bahwa Alkitab tidak pernah menyembunyikan dosa. Mari kita cermati 3 ayat. Hakim-Hakim 14 ayat yang kedua. Hakim-Hakim 14 ayat kedua, ia pulang dan memberi tahukan kepada ayahnya dan ibunya di Timna, aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Sudah kita bahas ini dalam Hakim-Hakim pasal 14. Lanjut, Hakim-Hakim 16 ayat 1. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ketiga, Hakim-Hakim 16 ayat 4. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Zorek yang namanya Delilah. Nah, saudaraku, ada pameo yang mengatakan begini, cinta itu muncul oleh karena melihat. Dan melihat turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Cinta membuat Simpson kehilangan akal sehatnya. Seharusnya Simpson itu sadar bahwa dia itu adalah nazir Allah yang harus hidup sebagai pribadi yang sedang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan misinya, yaitu membebaskan orang Israel dari penindasan Filistin. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Hakim-Hakim 14 ayat 2, Hakim-Hakim 16 ayat 1, Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat, kita melihat kelemahan Simpson. Alkitab tidak pernah menyembunyikan dosa. Sebagaimana kekudusan dinyatakan dengan sangat jelas, demikian juga dosa dinyatakan secara terbuka juga. Simpson jatuh karena wanita dan dosa seksual. Alkitab mencatat 3 wanita dalam kehidupan Simpson. Dan semua wanita tersebut tidak mengenal Tuhan. Wanita ketiga dari Sorek bernama Delilah. Cinta terlarangnya terhadap Delilah membawa Simpson dalam masalah besar. Kejatuhan dalam dosa dan ditinggalkan Tuhan. Nanti kita lihat. Nah, kita melihat bagaimana karakter Simpson, terutama dalam hal wanita. Ya, ada 3 wanita yang berikan pengaruh dalam hidupnya. Yang pertama, perempuan dari Timna. Itu istrinya yang pertama. Wanita Filistin yang dicintainya dan kemudian menjadi istrinya. Meskipun sempat ditentang oleh orang tuanya. Yang kedua, pelacur di Gaza. Seorang wanita tunasusila, WTS, di kota orang Filistin di Gaza. Didatangi oleh Simpson. Yang ketiga, Delilah, ini wanita yang menarik. Wanita dari lembah Zorek yang sangat-sangat dicintai oleh Simpson. Dan akhirnya membujuknya hingga Simpson kehilangan kekuatan karena rambutnya itu dicukur. Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai 19. Mari kita cermati ayat ini. Hakim-Hakim 16 ayat 15-19. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu. Ini dialog antara Delilah dengan Simpson. Delilah itu dipakai oleh orang Filistin untuk mencari sumber kekuatan Simpson. Ya, karena itu Delilah berkata, ya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya.
dan terus mendesak-desak dia. Ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang Nazir Allah. Sangat disayangkan ya. Dia sudah mengungkapkan ya dengan banyak cara untuk supaya Delila tidak tahu. Tapi rupanya Delila itu menjadi spy. Ya sebagai apa? Intelnya orang Filistin sudah dipakai oleh orang Filistin untuk apa? Untuk membunuh Simson. Nggak sadar. Delila merengek-rengek. Ya. Dia kata sudah 3 kali. Apa benar kamu cinta? Disitulah Simson tidak tahan. Itulah kekuatan cinta. Cinta yang perasaan sudah tidak tahan. Terbukalah dia. Nah, saudaraku yang saya kasih, jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Kemudian kita baca ayat selanjutnya dalam ayat yang ke-18. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali lagi datanglah kemari sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Jadi Delila bermain, cintanya tidak tulus kan, disogok. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Delila membuat Simson tidur di pangkuannya. Ia memanggil orang untuk mencukur 7 jalinan rambut Simson. Kekuatan Simson hilang, kekuatan besar Simson hilang bukan karena rambutnya yang ajaib sebenarnya, melainkan karena rambut itu simbol nazarnya kepada Allah sebagai seorang Nazir Allah. Pencukuran rambut itu menandakan putusnya ketaatan mutlak kepada Tuhan, sehingga roh Allah meninggalkan dia. Akibatnya Simson takluk karena kekuatan dari Allah sudah lenyap dari dirinya dan ia berhasil dikalahkan. Simson tunduk pada musuh karena ia mengabaikan batas Tuhan dan berkompromi dengan kejahatan. Yang keenam, membayar mahal kesalahannya. Akibat fatal dari dosa, hilangnya kehormatan akibat mengabaikan panggilan Allah. Mari kita lihat Hakim-Hakim 16 ayat 20-21. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah Simson dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas, tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Sangat-sangat memprihatinkan. Orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Dosa seksual dan dosa apapun selalu memiliki akibat. Dan akibat yang ditimbulkan selalu sangat besar. Cinta buta Simson membuatnya benar-benar buta. Semua kekuatan, kehormatan yang Tuhan berikan kepadanya hilang dari hidupnya. Dosa sudah menghancurkan hidupnya. Simson merasa percaya diri dan mengira kekuatan fisiknya dapat mengatasi segala sesuatu. Ia berkompromi terhadap dosa serta meremehkan kesucian hidup. Akibat yang pertama, Tuhan meninggalkan dia. Tuhan meninggalkan Simson. Betapa menyedihkan. Kehilangan rambut bukanlah menjadi penyebab utama Simson kehilangan kekuatan.
melainkan karena Tuhan sudah meninggalkan dia. Simson tidak sadar bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukanlah terletak di rambutnya, melainkan pada relasinya, hubungannya dengan Tuhan Allah. Kehilangan rambut hanyalah simbol keterpisahan Simson dengan Allah. Yang kedua, akibat dosa Simson, nama Tuhan itu dipermalukan. Ketika orang Filistin melihat Simson yang sudah tidak berdaya dan kedua matanya sudah dicungkil, maka mereka memuji Allah mereka sambil berseru-seru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita. Simson dijadikan budak dan dijadikan bahan ejekan atau semacam hiburan bagi mereka. Mereka begitu mempermalukan Simson, otomatis mempermalukan Tuhan. Yang terakhir, yang ketujuh, kesempatan kedua. Simson bertobat. Dalam kondisi itu dia sadar, dia bertobat, dia memohon kekuatan kembali dari Tuhan. Dan Tuhan mendengar, saudaraku. Akibatnya kuil Dagon ya hancur dan memakan korban ribuan jiwa. Bagian terakhir, Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Hakim-Hakim 16 ayat 26 sampai 30. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu. Lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidup. Jadi dia minta kepada Allah. Tuhan berikan kekuatan. Kemudian rambut mulai bertumbuh dan itu kekuatannya. Ya, sebagai nyata, sebagai bukti tanda penyertaan Allah. Bagian ini menunjukkan pertobatan Simson. Serta pengharapannya akan kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada dia. Dalam kondisi buta, mata rohani Simson mulai terbuka. Dia menyadari kesalahannya dan berharap bahwa Tuhan memberi kesempatan yang kedua kepadanya. Simson berdoa kepada Tuhan untuk meminta kekuatan terakhir kali guna membalas orang Filistin. Tafsiran mencatat ayat ini menunjukkan pertobatan, pembaruan iman, dan pengakuan Simson bahwa kekuatannya itu berasal dari Allah, bukan dari rambutnya sendiri. Simson menyadari, dia minta. Dalam kondisi itu dia sadar. Dia mulai merendah. Sesungguhnya kekuatan selama ini itu adalah dari Tuhan. Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan, dan menyertai dia kembali. Dengan kekuatan dari Tuhan, Simson rela mati untuk tujuan ilahi atas hidupnya, menjadi hakim atas Israel. Simson merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan. Setelah jatuh dalam dosa dan pertobat penderitaan yang begitu berat, dia kembali mengingat perjanjiannya dengan Allah sebagai seorang nazir. Simson sadar ia butuh kuasa Tuhan sekali lagi untuk menuntaskan tugasnya menghukum musuh Israel, yaitu orang Filistin. Saudaraku, saat itu Simson tidak lagi menjadi figur yang ditakuti orang Filistin. Ingat, cukup seorang anak kecil yang diminta untuk menuntun dia. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 26, ia juga menjadi bahan tertawaan orang Filistin. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 25, pada saat itulah Simson melihat kesempatan untuk menghancurkan musuhnya, musuh bangsanya. Maka di ujung hidupnya, dalam ketidakberdayaannya, Simson berseru kepada Allah, memohon kekuatan untuk yang terakhir kali. Allah mendengar doanya. Ia berhasil merubuhkan kuil Dagon hingga memakan korban jiwa yang lebih besar daripada jumlah orang Filistin yang dia bunuh saat dia kuat. Saudaraku, jangan rendahkan kebenaran Allah. Kita semua adalah nazir Allah. Kita perlu ingat diri
agar hidup dalam kebenaran, melangkah benar, menjalani hari-hari kita dengan mengarahkan mata hati ke hari esok yang penuh berkat. Itulah pelajaran bagi kita dari Simpson. Pastikan bahwa kita ada dalam kebenarannya dan berjalan menuju hal-hal yang membuat nama Tuhan itu semakin ditinggikan. Bertekadlah dalam anugerahnya untuk hidup hati-hati dan benar di mata manusia dan tentu di hadapan Allah. Bila kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita dipermalukan oleh sesama kita. Dalam kondisi buta, mata rohani Simpson mulai terbuka. Dia menyadari kesalahannya dan berharap Tuhan memberi kesempatan kedua. Dan itu terjadi, Simpson berhasil merubuhkan kuil Dagon. Saudaraku, sebagai konklusi, betapa berbahayanya menganggap dosa itu sebagai sesuatu hal yang sepele. Jangan menganggap dosa itu hal yang sepele. Kisah hidup Simpson menjadi peringatan bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan hidup dan karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita. Biarlah pelajaran dari Simpson lewat hidupnya boleh mengingatkan kepada kita. Tetaplah hidup dalam panggilan Allah. Hidup dalam kebenarannya. Tetap waspada. Kita punya cenderung untuk jatuh. Mari kita waspada. Supaya kita tetap terus disertai oleh Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi besok. Jumat datang. Amin. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima. Terima kasih buat pelajaran yang luar biasa dari Simpson. Kami boleh melihat. Ketika kami ada di tangan-Mu, Engkau menyertai kami, maka Engkau akan memampukan kami. Beri pada kami kerendahan hati untuk menyadari hal ini. Sehingga kami tidak menyalahgunakan segala pemberian-Mu itu. Dan kami sadar ada tanggung jawab dari pemberian itu. Karena anugerah-Mu memberikan tanggung jawab. Memberkati setiap kami Bapa yang sudah belajar bersama-sama. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah mengikuti pendalaman Alkitab kali ini. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab minggu depan. Jangan lupa follow sosmed dan aktifkan lonceng atau notifikasi untuk mengetahui berita terupdate seputar EOCC Semarang. Tuhan Yesus memberkati.